Ya anak-anak, hari ini kita masih belajar PJOK. Pada video kali ini temanya masih sama, tema 1 hidup rukun, tapi subtemanya sekarang kita berada di subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Kita masih bahas tentang gerak lokomotor. Masih ingat gerak lokomotor itu apa? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya berjalan, kedua berlari, dan melompat. Ibu yakin kalian pasti masih ingat sama gerakan berpindah tempat ini. Gerakan lokomotor yang akan kita bahas kali ini adalah gerakan lokomotor berlari. Apa sih gerakan lokomotor berlari itu? Gerakan berlari itu berbeda pada saat kita berjalan. Saat berlari, langkah kaki kita pasti lebih cepat. Dan kaki kita juga melangkah lebih tinggi. Pada saat kita berlari, kaki kita juga ada yang melayang. Jadi nggak dua-duanya menapak di tanah ya. Satunya di tanah, satunya melayang, bergantian berlari dengan tempo yang lebih cepat. Sekarang ibu mau kalian perhatikan sikap tubuh saat berlari. Perhatikan sikap tubuhnya saat berlari. Lihat, kepala dan badannya tegak, tidak bungkuk, tidak condong ke depan. Dan yang kedua, tangannya agak menggenggam. Jangan digenggam erat-erat, jangan dibuka lebar-lebar tangannya pada saat berlari. Tangannya agak menggenggam ya. Selanjutnya, ibu kasih contoh gerakan berlari. Ini variasi saja ya. Yang pertama, lari pendek. Lari pendek ini biasa kita sebut jogging. Yang kedua, lari panjang. Dan yang ketiga, lari melewati rintangan ban bekas. Atau kita bisa pakai bahan lain ya. Dan selanjutnya kalian bisa perhatikan gerakan berlari. Ini lari kecil-kecil yang bisa kita sebut dengan lari jogging. Dan yang ini adalah gerakan lari langkah panjang. Kalian perhatikan langkahnya berlari tapi langkahnya besar, langkahnya panjang. Beda sama langkah yang tadi. Langkahnya yang tadi kecil karena dia lari pendek dan sekarang lari panjang. Jadi langkahnya agak panjang. Ibu mau kasih tahu kalian lari melewati rintangan dapat menggunakan alat. Alatnya apa aja sih? Pertama sendal, kedua kardus, ketiga ban, keempat bambu, dan yang terakhir botol. Jadi alat-alat ini kalian bisa pakai untuk rintangan kalian pada saat berlari. Kalian bisa lompati alat-alat ini ya. Jadi larinya tidak monoton, ada variasinya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu tadi, sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Yang pertama, saat berlari maka langkah kita lebih titik-titik daripada saat berjalan. Tugas kedua, sebutkan alat-alat yang bisa dijadikan rintangan untuk lari melewati rintangan. Dan tugas yang ketiga, pernahkah kamu melakukan gerakan lari di rumah selama liburan? Jika iya, ceritakan pengalamanmu saat melakukan gerakan berlari. Ya, ibu tunggu tugasnya. Ingat, tugasnya dikumpul di WA pribadi ibu, jangan masukkan ke dalam grup. Oke, ibu tunggu ya tugasnya.